Ya pemirsa, memang proses ini masih berjalan ya, tapi apa yang Anda dengar tadi kami putarkan untuk Anda, itu pernyataan dari Komite Disiplin PSSI bahwa ditemukan ada botol minuman keras. Dari Aremania saja kemudian mendengar hal ini banyak yang marah karena menganggap bahwa apakah supporter Arema menjadi hal yang disalahkan ketika ada tragedi yang membuat 131 orang harus kehilangan nyawa. Tapi tentu saja kita juga harus mengkonfirmasi dengan pihak Komite Disiplin sebenarnya di mana ditemukan miras tersebut. Malam hari ini saya masih dalam proses untuk menghubungi pihak dari Komdis PSSI. Tapi kita juga akan beranjak jauh melihat sebenarnya siapa yang bersalah dalam tragedi yang membuat ratusan orang meninggal dunia. Kenapa polisi bawa gas air mata ke dalam stadion. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Mas Adi Masardi yang merupakan Ketua Gerakan Indonesia Bersih. Selamat malam Mas Adi Masardi. Selamat malam Caca. Saya juga sudah berhasil ya pemirsa menghubungi Bapak Albertus Wahyu dari Kompolnas karena Kompolnas pun juga dilibatkan dalam proses investigasi di sana. Malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Caca. Ya. Pak Wahyu ditahan dulu karena saya akan menuju ke Malang terlebih dahulu pemirsa. Sudah ada Danita Riandini yang siap mengabarkan dari sana. Danita. Caca Anissa, selamat malam. Kami memang masih berada di Rumah Sakit Saiful Anwar di mana tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan dan memberikan santunan di RSSA ini pemirsa. Dan informasi yang kami peroleh dari tadi memang masih ada 29 korban yang masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar ini. Dan 9 diantaranya masih dirawat di ruang ICU, artinya masih mendapatkan perawatan khusus. 9 diantaranya sudah mulai membaik dan sudah dipindahkan ke HCU dan 11 diantaranya sudah berada di ruang perawatan biasa. Itu artinya sudah mulai ada peningkatan pemirsa mengenai kondisi dari para korban yang hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar meskipun beberapa masih dalam proses penanganan khusus. Seperti yang juga sudah disampaikan pemirsa tadi oleh Presiden Joko Widodo bahwa untuk korban ini menjadi perhatian khusus dan kesembuhan dari korban juga menjadi perhatian dari pemerintah sehingga diharapkan pihak rumah sakit juga memberikan pelayanan medis yang optimal. Dan informasi malam hari ini pemirsa akan ada rilis dari pihak kepolisian. Namun informasi terbaru rilis baru akan diberikan esok hari. Itu artinya untuk rilis update mengenai kasus tragedi Kanjuruhan malam hari ini dibatalkan dan akan diberikan rilis update-nya esok hari. Sementara tadi juga Presiden didampingi oleh Kapolri dan juga ada Menko Polhukam, Gubernur Jawa Timur yang juga turut hadir mendampingi kunjungan ataupun besukan terhadap korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar ini. 131 ahli waris pemirsa tadi juga diberikan atau diberi santunan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung. Ada 10 perwakilan tadi yang langsung diberikan oleh Presiden kepada ahli warisnya dan tadi 50 juta rupiah masing-masing ahli waris mendapatkan santunan dari Presiden Joko Widodo. Caca Anissa. Baik, terima kasih Danita mengabarkan langsung dari rumah sakit tepatnya di Malang pemirsa RSUD Saiful Anwar Malang. Sekarang kita kembali lagi untuk melihat siapa yang memang pihak yang bersalah dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Mungkin pertama kali saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu. Kita tahu, kita hargai dengan proses saat ini berlangsung mulai dari tim pencari fakta sendiri, dari Komite Disiplin sendiri. Tapi yang mengagetkan ketika selain ada sanksi dari PSSI kepada panitia penyelenggara, juga ditemukan ada minuman keras. Tanggapan Mas Adi seperti apa? Caca, saya ingin jelaskan dulu kepada pemirsa bahwa saya ini dengan beberapa teman termasuk yang meletakkan dasar-dasar budaya menonton sepak bola mulai tahun ketika Liga Profesional digulirkan. Saya bagian dari tim produksi bersama Reva Dedi, bersama Soraya Peruca, Jos Kamarullah, juga pemain sepak bola kita, Rudi Nere, juga pengamat sepak bola dari Kompas, misalnya Yesayas Octavianus. Kita membangun masyarakat sepak bola yang taat adab.
Karena itu sepanjang 5 tahun, kemudian mulai tahun 2000 itu kita sudah mulai lihat karakter dan budaya menonton sepak bola kita sudah kurang lebih hampir sama dengan penonton sepak bola di liga-liga Eropa, di dunia. Tertib, baik, sepak bola menjadi tontonan keluarga, oleh sebab itu kita tidak pernah sanksi misalnya melihat atau hal yang biasa melihat keluarga muda membawa anaknya yang masih di bawah 10 tahun masuk ke sekolah-sekolah sepak bola, masuk ekstrakurikuler untuk futsal dan lain-lain. Dan orang kayak kemarin itu kita lihat misalnya di Kanjuruhan, orang suami istri membawa anaknya nonton bola, berarti kan tontonan bola itu sudah menjadi tontonan keluarga. Makanya ketika ada awal-awal berita ada kerusuhan sepak bola, langsung saya tersinggung karena tidak ada kerusuhan sepak bola para supporter itu. Contoh misalnya soal bonek, itu istilah untuk supporter Persibaya. Bonek itu singkatan dari bodoh nekat, bukan berarti orang-orang yang nekat, dia hanya nekat untuk menonton sepak bola. Jadi jangan disalah tafsirkan. Nah oleh sebab itu ketika kemarin saya membaca laporan investigasi awal dari Komisi Disiplin PSSI menemukan miras puluhan botol, saya langsung curiga ini apa benar. Itu yang pertama, soal kebenarannya, autentifikasinya. Yang kedua adalah PSSI ini kan bagian dari tersangka bersama kepolisian, jadi tidak boleh mengirimkan tim investigasi. Jadi ini batal demi hukum. Nah kemudian mengenai masalah miras itu, ini sangat sensitif. Pertama, kalau toh benar tidak etis diumumkan sekarang. Karena ini kan dianggap kemudian korban-korban itu karena minuman keras, kemudian orang mabok-mabokan, kemudian menjadi rusuh. Padahal hampir tidak ada kerusuhan. Nah yang kedua, kalau ini ternyata tidak benar, seperti kasus Sambo misalnya, bahwa ini adalah pelecehan dan lain-lain, kemudian ternyata ini manipulasi. Ini Komdis PSSI bisa dituduh sebagai melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi, mengacaukan penyidikan. Oleh sebab itu saya kemarin itu sampaikan kepada Pak Mahfud MD untuk membubarkan tim investigasi dari PSSI. Nah kalau mau betul-betul independen, itu harus ditambah satu lagi yang punya pengalaman menyelidiki kecelakaan-kecelakaan, yaitu KNKT. Memang urusannya transportasi, keselamatan transportasi. Tetapi KNKT ini memiliki reputasi dan integritas internasional. Jadi bisa datang ke situ, kan ini cuma medianya aja yang berbeda. Di lapangan biasanya pesawat atau kapal atau bis, ini hanya di situ. Dan yang penting ini kan harus orang yang tim yang memiliki integritas dan dipercaya oleh dunia internasional. Karena kasus ini kan sudah dilihat dunia internasional. Misalnya kemarin kita lihat di Munich misalnya di Allianz Arena sudah jelas mengatakan bahwa more than 100 people killed by the police. Jadi mereka juga melihat bahwa ada kasus penembakan gas air mata yang liar, yang langsung ke tribun. Padahal dalam pertama ini dilarang. Kalau toh dilakukan juga, ini kan harus yang terarah. Tetapi kenapa? Nah ini yang perlu kita jelaskan. Kenapa FIFA melarang gas air mata? Karena dalam perjalanan malapetaka di stadion itu lebih banyak korban itu pasti akibat terinjak-injak. Akibat desak-desakan. Nah, gas air mata itu membuat orang panik. Itu sebabnya FIFA melarang. Nah harusnya polisi paham soal ini. Sebelum saya akan jauh membahas mengenai penggunaan gas air mata, satu-satu mungkin kita bahas saat ini pemirsa mengenai temuan minuman keras. Ini akan menjadi hal yang ibarat pisau bermata dua. Ketika di dalam stadion ada minuman keras, ini kan sudah ada aparat yang harusnya mensortir barang-barang apa saja yang masuk ke dalam stadion. Harusnya sangat ketat, jangankan miras, korek api saja kadang-kadang sudah disita oleh petugas di sana. Saya tanya kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau Komdis menemukan ada botol minuman keras, polisi lalaikah dalam memeriksa barang-barang yang boleh masuk ke stadion atau bagaimana? Terima kasih Mbak Caca. Begini Mbak Caca, saya sebagai Komisioner Kompolnas kan harus mengamati secara utuh kinerjanya Polri. Ketika pertandingan ini berlangsung, posisi Polri adalah bagian dari supporting panpel. Karena komandannya itu sebetulnya adalah panitia pelaksana, bukan Polri. Polri ada di bidang keamanan. Sementara ini ada minuman keras, kita perlu cek ketika masuk ke stadion, itu sortir di pintu apakah dilakukan oleh petugas Polri atau panitia. Karena Polri itu ternyata begitu kita cek baru masuk ke lapangan menjelang pertandingan usai. Karena memang ketentuan FIFA tidak boleh ada petugas berseragam
polisi ada di dalam lapangan. Nah, ini harus kita clearkan dulu, Mbak. Ketika sudah clear siapa yang menjadi sorter lah, yang petugas yang di pintu itu siapa, nah itu kita baru bisa bicara berarti siapa yang salah. Oke. Karena posisi Polri kan pada keamanan. Ini saya bukan membela Polri ya, tetapi saya ingin pada proporsinya dulu. Proporsinya bagaimana dulu. Maka ketika ada tembakan itu betul, itu pasti yang punya gas air mata Polri, berarti ada yang melakukan kesalahan prosedur. Itu sudah kelihatan kalau itu, Mbak. Ya. Oke, Pak Wahyu, sebenarnya kalau Kompolnas sendiri ketika dilibatkan, juga Pak Wahyu sudah meninjaukah ke Stadion Kanjuruhan dan apa yang ditemukan di sana? Sudah, jadi begini, agar saya luruskan ya, Kompolnas tidak masuk dari bagian TGPF. Karena Kompolnas sebagai pengawas fungsional Polri punya kewajiban untuk turun ke lapangan, karena kami diperintahkan langsung Pak Mahfud MD. Kebetulan Pak Mahfud ini juga ketua TGPF, juga ketua Kompolnas. Nah, sehingga informasi kami akan nanti kami serahkan juga, kami masukkan juga. Tetapi begini, yang ke stadion, saya bertiga ke Malang, saya Pak Pujiartanto dan Pak Dam itu komisioner semua. Ketika kami mewawancarai berbagai macam pihak, mulai internal maupun eksternal sampai ke Aremania, kemudian kami meninjau ke lapangan. Begitu kami lihat situasi di lapangan, memang kondisi untuk escape, untuk keluar itu sangat tidak memadai. Pintunya sempit, dari tribun jalanan menurun dan sebagainya. Saya lihat. Kemudian dari situ saya melihat, menanyakan, ternyata ketika pertandingan berlangsung, itu yang berada di dalam pengamanan itu para steward, petugas dari Panpel. Sebelum pertandingan polisi masuk. Jadi sampai pertandingan selesai itu polisi ada di luar, tidak ada masalah sama sekali. Dan memang tidak ada yang disebut sebagai kerusuhan antar supporter, tidak ada, karena ini supporter Arema semua. Saya sudah ketemu dengan teman-teman di Aremania, nggak ada mereka nyerang polisi, mereka datang, memang mereka ke lapangan, turun untuk memberikan semangat dan simpati kepada idolanya. Ya, yang perlu didalami, ini tim-tim yang nanti harus mendalami, saya kira TGPF harus mendalami, ketika turun apapun rasanya kan harusnya nggak boleh turun ke lapangan. Baik. Itu siapa yang kemudian bagaimana di lapangan. Ini saya kira berbagai hal ini harus diluruskan dulu, Mbak, sehingga ketika kita memberikan statement agar proporsional, ya. Ya, nanti sesaat lagi saya akan tanya karena temuan dari Kompolnas tidak ada perintah dari Kapolres untuk menembakkan gas air mata. Betul seperti itu Pak ya dari Kompolnas. Lantas yang jadi pertanyaan, kenapa gas air mata ditembakkan di dalam stadion? Apakah memang sudah tepat pelibatan, nanti Pak Wahyu dijawab, apakah sudah tepat pelibatan BRIMOB ke dalam stadion, mengingat BRIMOB memang sangat ahli untuk menghadapi kerusuhan. Supporter, apakah tepat berhadapan langsung dengan BRIMOB? Sesaat lagi.